Keluarga Mirna atas tuduhan dari kubu Jessica dalam sidang duplik hari ini. Kita bergabung bersama rekan kami, ada Friska Clarissa yang langsung berbincang dengan suami Mirna. Ya, Friska, silakan. Apa reaksi Arif Sumarko, suami Mirna, dan bahkan Rangga yang merupakan peracik kopi di Cafe Olivier setelah namanya kembali lagi disebut di muka sidang dalam agenda pembacaan duplik tadi bahwa ada kantong hitam yang diduga diberikan Arif kepada Rangga sehari sebelum Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Saya akan tanyakan langsung kepada keduanya, Arif Sumarko dan Rangga. Pertama kali di layar kaca. Selamat sore, Arif. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Arif dulu. Arif, nama Arif kembali lagi disebut. Dikatakan tadi memberikan kantong plastik hitam 5 Januari 2016, artinya sehari sebelum Mirna meninggal. Ya, itu kan sebuah fitnah ya menurut saya ya. Karena kan sekarang ini itu sekali lagi waktu itu kan ada wartawan yang menghampiri Olivier menuduh-nuduh bahwa saya memberi uang kepada Rangga untuk meracuni Mirna. Pada tanggal 5 Januari itu ada orang yang melihat bahwa saya di Sarinah, di parkiran, memberi kantong plastik hitam itu ke Rangga. Masalahnya, tanggal 5 sendiri, saya sama Mirna, sama saudara saya sedang berkumpul bersama. Dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Jadi jam berapa sebenarnya yang orang itu melihat saya gitu loh. Itu kan lucu sekali, berarti itu kan tuduhan palsu. Itu kan sekali lagi fitnah. Makanya kami datang ke Polda ini, kami ingin berkonsultasi gitu loh. Apakah ada langkah hukum yang bisa kami ambil? Karena sekali lagi orang ngomong sekali nggak apa-apa gitu, tapi lama-lama kan kesel gitu kan. Ini kan tidak baik gitu. Ini kan pencemaran nama baik namanya. Jadi seperti itulah. Jadi ayo yang benar gitu loh, sesuai dengan fakta yang ada, ngomongnya jangan kemana-mana gitu kan. Ini kan tuduhan yang tidak berarti gitu kan, kelihatannya jadi bodoh nantinya ke depannya, seperti itu sih. Ada langkah hukum yang akan diambil, Arif? Ya, ini kan namanya pencemaran nama baik gitu kan, tidak baik gitu. Ya, kita bagaimana ke depannya gitu kan. Ya, sekali lagi, kita lagi konsultasi, kita ingin mengumpulkan bukti-bukti. Belum ada laporan resmi ya, artinya? Belum. Tapi Arif sendiri melihatnya apakah perlu ada langkah hukum lain misalnya untuk melaporkan kembali atau seperti apa? Ya kalau tidak berhenti juga terus memfitnah kan kita juga tidak senang gitu kan. Ini kan menyangkut nama baik kita juga gitu. Apa perasaan kita difitnah terus? Orang saya udah kehilangan semuanya gitu loh. Saya kehilangan semuanya, kok lu masih aja nyala-nyalain gitu. Ini masalahnya yang menghadapi proses hukum kan ada di depan gitu loh. Sedang duduk di situ di kursi pesakitan. Ya seharusnya dia dong yang ditanya, bukan kita yang dituduh-tuduh. Kita sekarang akan runutkan gimana Arif, gimana juga Rangga pada 5 Januari 2016 tepatnya ya. Saya mulai dari Arif dulu. Arif, 5 Januari tadi berkumpul bersama keluarga. Sedang apa, di mana tepatnya, Arif? Jadi waktu itu ada salah satu saudara saya, suaminya, ada kakaknya yang ingin melihat apartemen saya. Jadi waktu itu jam 1-an, jam 1 atau jam 2-an gitu, mereka datang ke apartemen saya. Di situ kita ngobrol bareng sampai jam 5-6 sorean. Jadi ya sudah, kan mereka juga bisa dijadikan sebagai saksi bahwa itu ya udah patah gitu. Bagaimana Anda bisa melihat saya di parkiran kalau saya sedang bersama saudara saya? Oke, kita akan ngobrol lagi dengan Arif dan Rangga, tapi tahan dulu, saya jeda. Kami kembali, saudara, masih di Kompas Petang. Kami masih berbincang dengan Arif Sumarko dan juga Rangga, peracik Cafe Olivier. Sesaat lagi kami kembali. Kembali lagi di Kompas Petang, saudara, kami masih bersama dengan Arif Sumarko, suami dari mendiang Wayan Mirna Salihin, dan juga Rangga yang merupakan peracik Cafe Olivier. Nah, tadi Arif 5 Januari artinya berkumpul dengan keluarga ya? Benar sekali. Dan dari jam 1 siang sampai kira-kira jam 6 sorean gitu, saya sama saudara saya gitu, sama Mirna, sama salah satu suami dari sepupu saya. Nah, dari jam 6 itu saya ngumpul lagi sama teman-temannya Mirna karena Mirna ngedekor baby shower waktu itu. Jadi ya seharian itu sama orang. Mau mundur tanggal 4 pun saya sama orang juga, ngumpul sama keluarga juga. Jadi ya ini tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, nggak berdasar, dan ini merupakan fitnah gitu loh. Kalau Rangga, 5 Januari sehari sebelum Mirna meninggal ada di mana? Kalau saya itu kebetulan emang lagi libur. Saya paling itu di rumah sampai sore. Bosen-bosen paling saya main warnet. Iya, saya main game online. Sempat ketemu siapa waktu 5 Januari itu? Orang lain misalnya? Rangga menemui siapa orang? Nggak pernah. Paling cuma teman-teman dekat doang. Pergi
Pergi ke daerah Sarinah? Nggak pernah. Saya aja mentok-mentok dari GI aja tahu jalan. Ke Sarinah kesananya nggak tahu jalan. Sebelumnya Rangga dan Arif kenal atau enggak? Nggak pernah kenal. Nggak pernah bertemu sebelumnya? Nggak pernah bertemu. Kalau dengan Amir yang katanya melaporkan ini, yang menyatakan bahwa mengaku melihat Arif dan Rangga bertemu, pernah melihat sebelumnya? Belum pernah sama sekali dan nggak kenal juga. Arif kenal dengan Amir yang melaporkan? Saya baru tahu aja hari ini namanya Amir gitu ya. Jadi nggak tahu itu siapa gitu loh. Ya mungkin Rangga yang bisa menceritakan yang bagaimana kronologi Pak Amir itu pas datang ke Olivier gitu. Ini pernah datang ke Olivier. Seperti apa ceritanya? Emang kan Olivier itu pas waktu itu emang buka jam 11. Dia datang itu jam 11 kurang. Dia ke DRO, ke Bumia, dia nyari-nyari saya. Katanya pernah ngeliat saya sama Arif. Saya dikasih uang 140 juta. Saya pakai baju kotak-kotak. Habis itu saya dikasih tahu Bumia, saya ke loker, ngumpet sebentar. 5 menit kemudian Bu Devi sama Pak Teddy datang. Bu Devi ngajak ngobrol, saya sama Pak Teddy mutasi rekening. Itu pun saya lewat di depannya dia. Dia pun nggak tahu saya Rangga. Itu kapan bertemu di Cafe Olivier? Itu sebulan kejadian kalau nggak salah. Tapi pada saat itu dia tidak tahu Rangga yang mana. Nggak tahu. Padahal dia bilang sendiri katanya pernah lihat saya. Tapi kok namanya Rangga ini disebut-sebut dari awal sidang bahkan ya, ada 140 juta katanya. Rangga melihatnya kenapa sih Rangga yang disangkutkan ke kasus ini? Kalau itu emang dia buat ngelak apa mau gimana gitu ke saya. Padahal saya kan emang cuma kerja biasa, bikin kopi biasa. Saya juga kerja buat keluarga. Nggak mungkin lah kalau emang harus dikasih kayak gini. Saya juga baru pertama kali ini kayak gini juga. Kalau bukan Arif, apa ada yang pernah menemui Rangga misalnya sebelum Mirna meninggal atau sebelum Mirna ke Cafe Olivier untuk menitipkan sesuatu misalnya? Nggak pernah ada. Saat Rangga membuat kopi itu atas perintah siapa? Itu emang ada orderan sendiri. Kan saya juga misal kalau ada orderan langsung saya buat. Nah, kalau Arif melihatnya seperti apa ini? Artinya Rangga disebut di muka sidang ini bukan pertama kali. Arif juga bukan pertama kali sejak awal sidang. Arif melihatnya seperti apa sih? Ya ini kan saya rasa mereka sendiri tidak bisa menemukan ya anggapannya lah. Mereka kan tidak percaya bahwa itu pelakunya adalah si terdakwa sendiri. Makanya mereka mencoba mencari gitu loh. Tapi mereka tidak menemukan juga gitu loh. Karena memang cuma dia yang bisa dan memungkinkan cuma dia gitu loh. Jadi mereka melakukan fitnah-fitnahan dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar gitu. Karena mereka pun tidak ada bukti gitu untuk menuduh kami ataupun Rangga. Kalau tadi Rangga belum pernah bertemu siapapun sebelum Mira meninggal. Nah, Arif sendiri apa pernah bertemu dengan orang lain misalnya di Cafe Olivier sebelum kejadian itu? Saya belum pernah ke Cafe Olivier. Saya baru tahu Mirna itu mau ke Olivier pun pas saya nganterin dia. Jadi aku tanya waktu nganterin Mirna ke GI itu, emang kamu ketemuan di mana sih, Dut? Aku ketemuan di Olivier. Kata, oh di Olivier, ya udah nanti aku jam 8.30 balik lagi ke sini. Jadi saya baru tahu tuh di hari H gitu loh, bagaimana di hari H saya bisa mempersiapkan semua itu gitu loh. Kalau kita lihat duplik ini kan kembali lagi pada saat kronologi di Cafe Olivier. Karena Rangga yang membuat langsung kopi, saya mau tanya Rangga, pada hari itu selain kopi Mirna, apa Rangga membuat kopi untuk orang lain juga? Saya buat Vietnam Coffee itu 3. Yang satu di take away. Pada saat order yang sama artinya, waktu order yang sama, Waktu hari yang sama. Tapi tidak ada yang kejadian seperti Mirna? Nggak ada, cuma satu ini aja. Selain Rangga, waktu itu apa ada saksi lain misalnya yang melihat bahwa Rangga tidak bertemu siapa-siapa atau Rangga tidak memegang benda asing selain pembuatan kopi itu? Paling teman saya sendiri yang jadi barista juga. Kan juga saya sempat ngobrol tuh pas bikin kopi juga. Tapi tidak ada, artinya semuanya pegawai Olivier. Iya, pegawai Olivier. Nama Rangga kan disebut lagi sekarang. Apa ada tanggapan dari manajemen Olivier? Sampai saat ini yang sudah kontak ke Rangga? Kalau buat saat ini belum ada sih. Paling cuma ngabarin doang. Ini
Sebenarnya kan kalau kita lihat sudah mau masuk babak akhir persidangan, tapi ada lagi yang dimunculkan ya dalam duplik ini. Kita kembali lagi ke kronologi awal. Kita akan bahas apa langkah dari keluarga, juga apa sikap Rangga. Kita harus jeda dulu sejenak, tetap di Kompas Petang, saudara. Kami masih akan kembali dengan perbincangan bersama dengan Arif Sumarko, suami dari mendiang Wayan Mirna Salihin, dan juga Rangga, peracik kopi di Cafe Olivier. Tetap bersama kami. Anda masih bersama Kompas Petang, saudara. Kami masih bersama dengan Arif Sumarko, suami dari mendiang Wayan Mirna Salihin, dan Rangga, peracik kopi di Cafe Olivier. Tadi di duplik selain disebut-sebut soal adanya dugaan Arif memberikan kantong berwarna hitam yang diduga berisi uang kepada Rangga, juga disebut soal ada kemungkinan tadi menurut terdakwa meninggalnya Mirna karena Arif membawanya tidak pakai ambulans tapi pakai mobil pribadi, jadi tidak ada pertolongan medis. Jadi gini, ada satu orang yang mesenin minum duluan dan yang sudah dilatih P3K oleh ambulans Australia. Kalau Anda ngelihat temennya begitu di depan muka Anda kan sudah di training P3K di Australia. Kenapa Anda tidak menolong? Kenapa Anda tidak berinisiatif memanggilkan ambulan gitu loh? Kalau Anda sendiri tahu kalau itu memang yang harus cepat. Nah, itu ibunya nyalain saya tidak pakai ambulan. Ibu coba panggil sendiri ambulans di GI jam 5.30. Coba panggil sendiri, berapa jam dia nyampe? Ya itu yang tidak mendasar gitu ya, kayak keluarga jadi dituduh-tuduh. Ya itu, kita tuh sengsaranya tuh nggak di situ-situ aja gitu loh, terus-terusan kayak ya sedih aja gitu kan, kayak orang itu jahat sekali gitu loh, kayak mulut itu tajam gitu ya, jadi luar biasa ya menurut saya ya. Terus juga kalau memang dia tahu Mirna kejang-kejang, kenapa nggak ditolong? Kenapa lu diem aja? Kenapa lu nggak nelpon ambulan? Lu bisa tanya gitu kan. Di sekitar lu tuh banyak orang yang mau membantu, yang bisa memberikan informasi. Kenapa lu nggak usaha? Kenapa lu malah nyalain orang? Itu sih menurut saya. Waktu pertolongan, maaf saya harus tanya lagi soal yang di Olivier pada saat itu, kejadian pada Arif menolong Mirna. Apa waktunya sudah cepat Arif menolong Mirna di Cafe Olivier? Itu luar biasa cepat ya menurut saya. Itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya datang itu kira-kira jam 5.22 saya terima telepon, jam 5.50 saya sudah ada di Abdi Waluyo di emergency roomnya. Jadi dari rumah saya ke GI ngangkat Mirna segala macam sampai turunin Mirna sampai di Abdi Waluyo di emergency roomnya itu cuma 28 menit. Bayangin, coba lebih cepat lagi. Saya pingin tahu ada orang yang bisa lebih cepat lagi dari saya, dan itu pun sudah dikasih oksigen di dalam mobil gitu. Selain pihak keluarga, nama Rangga yang juga sering disebut, Rangga sekarang seperti apa? Sering disebut di persidangan, orang mungkin udah tahu. Begitu pula dengan keluarga, respons keluarga Rangga seperti apa? Buat keluarga juga sedih sih. Kayak tadi juga saya habis pulang dari main, mama saya nyamperin, tuh nama-nama kamu disebut lagi di fitnah gitu, dikinin 140 juta. Mama saya sambil netesin air mata, saya juga melihatnya juga sedih juga sih, jadi kepikiran terus juga, ini kapan sih selesainya juga. Nanti juga pasti tahu yang benar-benar, yang mana salah juga pasti tahu. Rangga tapi tadi belum tahu sama sekali nama Rangga disebut lagi di duplik. Belum tahu, tadi saya emang lagi main sih, pulang baru dikasih tahu mama saya, dikabarin. Saya juga lagi langsung kepikiran, langsung sedih sih ngeliat mama saya juga netesin air mata ngeliatin sidang. Hari ini Rangga libur ya? Tidak? Saya libur. Kalau seperti ini terus, Rangga apa berpikir misalnya keluar kerja di sana atau ya sudah jalani saja? Kalau saya sendiri ya udah jalanin aja, juga nanti tahu toh yang mana yang benar yang mana juga salah. Sekarang kita bicara soal langkah ke depan. Sudah di Polda Metro Jaya, tadi sudah konsultasi, kan masih menimbang-nimbang apakah akan melaporkan atau tidak. Tapi kalau dari keluarga responsnya seperti apa sih? Apa ada yang menyarankan melaporkan atau seperti apa? Ya keluarga pasti tidak terima dong ya, apalagi nama saya difitnah terus, bahkan bukan sekali, berkali-kali. Ya itu kan suatu pencemaran nama baik gitu. Dan ya itu waktu nama saya disebut lagi di sidang itu ya semuanya nelfonin saya, gimana itu, udah hajar aja habisin, udah tenang dulu gitu loh. Kita pakai akal sehat. Nanti kalau memang itu kedepannya pasti akan kita ambil langkah. Siapa saja yang disayangkan keluarga, misalnya terkesan mendesak keluarga? Kalau dari keluarga banyaknya siapa saja yang terkesannya menyudutkan keluarga?
ya terlihat lah, kita nggak perlu ngomong siapa ya, dari situ kan bisa terlihat ya, pasti penasihat hukumnya, pasti ya orang tuanya terdakwa, apalagi terdakwanya kan gitu kan, apalagi ya itu saya sampai bingung gitu loh. Ini saya udah kehilangan orang yang saya sangat cintai, tapi di situ tidak habis juga gitu, kayak udah difitnahin terus, dituduh yang enggak, apalagi disudutkan terus gitu. Gimana perasaan saya gitu. Jelang vonis yang minggu depan menurut rencana, apa harapan Rangga juga Arif? Saya ke Rangga dulu. Rangga orang di luar keluarga, orang di luar pihak berperkara ya. Apa yang Rangga lihat dari kasus ini? Saya berharap sih hukuman maksimal pada hakim juga. Tapi Rangga merasa hidup Rangga saat ini menjadi berubah atau tidak dengan kasus ini? Berubah lebih baik atau buruk misalnya? Kalau berubah sih enggak, cuma was-was aja. Kalau setiap kita bikin kopi juga, jadi was-was sendiri, jadi takut sendiri aja, takut kayak gini lagi. Apa ada pesan dari ibu, dari keluarga melihat Rangga saat ini terbawa dalam kasus ini? Paling cuma bilang sabar, kerja lebih tekun lagi, sama lebih ini lagi, apa namanya, lebih baik lagi. Tapi Rangga menyesal tidak ada di kejadian itu? Tidak, menurut Rangga tidak melakukan apa-apa tapi terbawa panjang sampai hari ini. Menyesal sih enggak, paling cuma buat pelajaran kita semua ini. Banyak yang saya pelajarin dari semua ini. Atau ada keluarga dari Rangga yang menyarankan yang sudah berhenti saja bekerja di sana, atau seperti apa? Dukungan keluarga? Nggak ada sih, malah dukung lebih maju lagi. Dan Rangga bisa menjamin kepada keluarga, terutama tadi ibu ya, dikatakan bahwa Rangga memang tidak terlibat apa-apa dong. Bisa menjamin. Saya buktikan nanti. Nanti juga semua pasti tahu yang mana yang benar, yang mana salah. Keluarga percaya itu? Percaya. Oh, dari Arif. Arif, perjalanan kasus ini sampai saat ini kan sudah sidang ke-31. Pembuktian sudah dilalui, keluarga juga mengamati sampai sekarang. Seperti apa Mas Arif melihat proses panjang dari sidang ini? Kalau menurut saya ya makin ribet aja ya, kalau dilihat dari pihak sana tuh seperti membuat ini pelintir-pelintir gitu loh. Orang ini ada faktanya udah jelas gitu. Ini kan fakta tidak terbantahkan. Tapi ini sengaja dibuat-buat. Jadi dari sana tuh sengaja membuat-buat seolah-olah. Jadi mengaburkan fakta-fakta yang ada, itu kan licik sekali kan menurut saya gitu loh. Tapi saya melihat, saya sungguh bersyukur gitu loh, saya ketemu orang-orang seperti ini. Karena saya jadi tahu saya tidak mau menjadi seperti mereka. Karena saya sungguh bersyukur sekali saya punya keluarga, teman-teman di dunia ini yang benar-benar yang bisa saya percaya gitu loh. Yang bisa membantu saya, selalu mensupport saya bagaimanapun juga, dan mereka selalu percaya 100% kepada saya gitu. Karena saya bukan punya teman-teman fiktif ya. Jadi benar-benar teman-teman yang mendukung gitu. Jadi bisa terlihat lah gitu. Dari sini kan kalau kita sendiri kan didukung dengan bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang ada, dan itu tidak terbantahkan. Dan mereka kan hanya apa katanya, ya gitulah, kayak tong kosong nyaring bunyinya ya. Arif yakin akan tegar sampai nanti vonis, dan juga keyakinan hakim nanti akan memutus yang seadil-adil? Saya yakin sekali, 100%. Terima kasih banyak Arif Sumarko, suami dari Diama yang Mirna. Terima kasih Arif. Makasih juga Rangga sudah bersedia di Kompas TV. Rangga, pegawai Cafe Olivier yang jarang ya kita lihat beberapa waktu ini, tapi hari ini kita bisa bertemu. Terima kasih banyak Rangga, terima kasih banyak Arif. Itu tadi pernyataan dari Arif Sumarko dan juga Rangga yang membantah duplik atau jawaban atas replik jaksa penuntut umum yang tadi dibacakan oleh pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso dan juga tim penasihat hukum dari terdakwa. Saat ini duplik masih berlangsung. Saat ini juga sidang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita masih akan sama-sama menantikan. Kita lihat apakah betul yang disampaikan oleh tim penasihat hukum bahwa ada 140 juta di awal sidang, juga tadi ada kantong kresek hitam yang diberikan Arif ke Rangga terkait pembunuhan ini, atau sebaliknya yang tadi disampaikan oleh Arif dan Rangga bahwa tidak ada kaitannya, tidak pernah terjadi. 5 November 2016 Arif bertemu Rangga untuk memberikan sesuatu terkait dengan pembunuhan Mirna ini. Kita kembalikan dulu ke studio bersama dengan Liviana dan Nitya.